Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Dalam bulan Ramadan ini kita temukan banyak sekali masyarakat muslim, umat Islam yang memberikan infak sedekahnya. Tetapi yang mesti kita pahami dalam memberikan infak dan sedekah itu adalah prioritas siapa yang mesti kita berikan infak dan sedekah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah membuatkan urutan prioritas kepada kita sebagai seorang muslim dalam kepada siapa yang kita berikan infak dan sedekah itu. Dalam surah At-Taubah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi prioritas utama kita dalam berinfak dan bersedekah itu adalah kepada pertama fakir, yang kedua adalah miskin, baru kemudian seterusnya. Saya sedikit menyinggung kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perhatian Allah Subhanahu wa taala dalam menuntun kita agar selalu peduli kepada fakir dan miskin ini luar biasa. Dalam banyak ayat yang berkaitan dengan pemberian, selalu yang diutamakan itu adalah fuqara dan masakin. Saya sedikit agak miris melihat realita kehidupan kita, menemukan pembangunan suatu masjid miliaran rupiah dengan ornamen-ornamen yang begitu indah dan bagus, tetapi ditemukan tetangga masjid ada yang kelaparan. Kadang ingin menangis di dalam hati. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man bata syab'an wa jaruhu jahil." Bukanlah dari umatku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Rajin pun kita sholat, rajin pun kita ke masjid, banyak pun infak kita ke masjid. Kalau ada di antara tetangga kita yang tidur dalam keadaan lapar, kita tidak diakui oleh Allah. Kita tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Maka hendaknya satu hal ketika kita berinfak dan bersedekah, cari yang prioritas, amankan orang-orang yang sangat rentan untuk kelaparan. Ada satu fenomena yang kita lihat dalam realita kehidupan kita. Di banyak masjid selalu ada kotak infak pembangunan untuk masjid, kotak infak anak yatim, tapi kita tidak menemukan kadang-kadang kotak infak untuk fakir miskin. Sementara Allah sangat menekankan kita membantu fakir miskin. Ada juga yang kita temukan, ada kita acara santunan untuk anak yatim, tapi kita tidak ada santunan untuk fakir miskin. Saya secara pribadi dan juga sebagai institusi Ketua IKMI sudah menyarankan kepada banyak masjid agar membuat kotak infak fakir miskin. Karena yang butuh kepada pemberian itu sesungguhnya adalah fakir miskin. Anak yatim, bahkan tidak semua anak yatim yang miskin. Anak yatim bisa jadi dia kaya. Anak yatim bisa jadi dia berzakat ketika orang tuanya meninggalkan harta untuk mereka. Tetapi yang butuh uluran tangan itu adalah fakir miskin. Ada yang mengatakan miskin itu terlalu banyak. Mungkin ada kriteria yang mesti kita catat. Kalau fakir itu adalah orang yang sangat miskin sekali dan dia tidak mampu untuk bekerja, bukan tidak ingin bekerja. Kita membuat kategorinya dulu adalah dia miskin, dia cacat, dan dengan cacat itu dia tidak bisa bekerja. Yang kedua, dia miskin, dia tua renta, dan dengan tua rentanya itu dia tidak bekerja dan tidak ada orang yang kemudian anak-anaknya yang bisa membantunya. Yang ketiga adalah dia miskin dan dia sakit menahun. Dia sakit menahun, mungkin kencing manis,
mungkin sesak napas, stroke, miskin lagi, sudah sakit lagi. Yang keempat, dia miskin anak-anak. Dia bukan anak yatim, tetapi dia anak-anak orang tuanya berpisah, kemudian jadi terlantar, atau orang tuanya yang sakit, dan segala macam. Dia masih anak-anak, dia tidak anak yatim. Ini kurang kita perhatikan. Ayat Allah dalam surah Al-Ma'un, perintah Allah dalam surah Al-Ma'un itu, kepada anak yatim kita berikan kasih sayang. Karena yang hilang dari anak yatim itu adalah kasih sayang. Harta bisa jadi tidak hilang dari mereka, tetapi kepada fakir miskin Allah suruh kepada kita untuk ta'am. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amul miskin. Untuk miskin itu Allah gunakan kata-kata ta'am. Ta'am itu artinya makanan. Yang butuh makanan itu adalah fakir miskin. Mari melalui Ramadan ini kita merasakan bagaimana kita lapar, tingkatkan kepedulian kita, dan kepedulian kita utama adalah fakir miskin, karena mereka yang rentan dengan kelaparan. Peduli kita adalah bahagian dari amal kita. Peduli kita adalah bagaimana kita menjemput kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita rajin puasa, rajin sholat, tapi kita tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan tetangga kita yang kelaparan. Maka di dalam kita memberi, dalam kita bersedekah, hendaknya kita perhatikan prioritas siapa yang utama dalam kita memberi yang akan menerimanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.